warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, kepada para tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak dipercayai untuk mengisi acara ya dalam kegiatan kultum di bulan Ramadan tahun ini, di mana hari ini Bapak akan membawakan tema mengenai orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa sebelum waktunya. Nah, umat muslim seluruh dunia, khususnya yang dewasa, itu diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Namun ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa sebelum waktunya atau berbuka puasa di siang hari. Siapa saja dan yang seperti apa? Yang pertama itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir ya. Musafir diperbolehkan untuk berbuka puasa sebelum waktunya, meskipun dia sudah berniat untuk berpuasa di malam harinya. Nah, ketika di perjalanan dia diperbolehkan untuk berbuka puasa karena ditakutkan terjadi beberapa kemungkinan yang dapat menimpa dirinya, entah itu mabuk perjalanan atau hal-hal lain yang memungkinkan terjadi di dalam sebuah perjalanan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu orang sakit. Orang yang sakit yang seperti apa? Orang sakit yang tiba-tiba sakit di siang hari dalam perjalanan beribadah puasa menuju maghrib ya. Nah, orang tersebut diperbolehkan untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena ditakutkan ketika dia memaksakan untuk berpuasa, ditakutkan mengganggu terhadap kesehatannya. Yang ketiga itu adalah jompo atau orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah anggota tubuhnya sudah tidak stabil lagi, tidak seperti kita sehat ya, masih kuat ya. Itu meskipun ingin berpuasa namun di siang harinya tidak kuat, diperbolehkan untuk berbuka ya. Diperbolehkan untuk berbuka. Mengapa demikian? Karena ditakutkan ketika memaksakan untuk berpuasa, orang tersebut akan terganggu kesehatannya ya, atau menambah sakit ya di dalam tubuhnya itu. Nah, yang keempat itu adalah orang atau wanita hamil. Wanita hamil diperbolehkan untuk berbuka puasa, meskipun misalkan wanita hamil itu tetap ingin berpuasa, namun di tengah-tengah hari wanita hamil tidak kuat, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa ya. Mengapa demikian? Untuk menjaga kesehatan bayi yang dikandungnya, juga kesehatan ibu yang mengandungnya, seperti itu. Yang kelima itu adalah orang atau wanita yang menyusui. Mengapa demikian? Wanita yang menyusui itu diperbolehkan karena wanita yang menyusui harus menjaga kesehatan tubuhnya karena mempunyai tugas atau kewajiban untuk memberikan ASI-nya kepada bayinya ya. Kenapa diperbolehkan berbuka puasa? Karena untuk menjaga kesehatannya tadi ya, supaya baik untuk dirinya, ibu yang menyusui, dan bayi yang diberikan ASI-nya, seperti itu. Yang keenam, yang terakhir, yang keenam itu adalah orang yang tercekik haus yang tidak tertahankan. Kenapa demikian? Kenapa harus orang yang haus atau kelaparan? Kita kan yang puasa tentu pasti haus, tentu pasti lapar. Namun ada beberapa kondisi orang yang merasakan hal tersebut berlebihan. Hausnya sampai tidak tertahankan, badan bergetar, bercucuran keringat, sampai
lelah, letih, tidak ada gairah untuk melaksanakan ibadah, ya. Takutnya menjadi madorot untuk dirinya, sehingga diperbolehkan untuk berbuka puasa dengan ketentuan yang tadi, ya. Sudah tidak tertahankan, sangat tidak tertahankan, seperti itu. Nah, dari kriteria orang-orang tersebut yang terkendala dalam melaksanakan puasa sampai akhir, maka tidak lepas begitu saja. Nah, orang yang tidak tamat puasanya atau bolong-bolong itu diwajibkan, mempunyai kewajiban yang lain, yaitu mengganti atau membayar di bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan, yaitu dengan membayar qada atau fidyah. Nah, di sini ada beberapa orang yang wajib qada dan tanpa harus fidyah atau tidak boleh fidyah, yaitu orang yang pertama dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan itu diharuskan mengkodok tanpa harus fidyah, ya, karena kuat mungkin di bulan setelah bulan Ramadan dia untuk membayar puasanya di bulan yang lain. Yang kedua adalah yang kodok tanpa wajib fidyah, itu adalah orang yang jatuh pingsan. Ya, orang yang jatuh pingsan itu wajib untuk mengkodok tanpa harus berfidyah, itu ya. Nah, selanjutnya orang yang wajib fidyah tanpa wajib kodok. Siapa? Jompo, ya. Nah, jompo itu ada tidak memungkinkan untuk membayarnya dengan berpuasa di bulan yang lain, sehingga diwajibkan untuk berfidyah, ya, berfidyah. Jadi yang selanjutnya orang yang tidak sanggup untuk berpuasa atau itu adalah jompo, itu wajib untuk berfidyah, ya, seperti itu. Selanjutnya orang yang tidak wajib fidyah dan tidak wajib kodok, yaitu orang yang ada yang tahu, adalah orang gila, ya. Orang gila tidak wajib untuk kodok dan tidak wajib untuk fidyah karena terganggu akal sehatnya, sehingga tidak diwajibkan untuk berfidyah. Nah, satu lagi orang yang wajib kodok, ya. Tadi hampir kelupaan, yaitu orang yang haid. Itu wajib kodok, tidak wajib berfidyah, ya, seperti itu. Wanita yang haid itu wajib kodok, tidak wajib fidyah, ya. Nah, Pak, fidyah itu apa sih? Nah, fidyah mungkin ada yang sudah tahu fidyah, ya. Bagi yang belum tahu, ini mengingatkan saja. Fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin. Sebanyak apa? Sebanyak 1 mud atau segenggaman tangan, posisi berdoa. Kalau zaman dulu, sekarang sekarang adalah 0,6 kg kalau diganti dengan beras, ya, yang diberikan kepada fakir miskin, seperti itu. Intinya pada pembahasan kali ini, alhamdulillah, ya, kita sebagai umat muslim berikan kemudahan oleh Allah, ya, dengan cara-cara lain untuk mengganti cara yang tidak dapat kita lakukan, ya, seperti itu. Mungkin itu saja sementara yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri Bapak sendiri, umumnya bagi yang menyimak tayangan ini. Mohon maaf jika banyak ketidaksesuaian. Bapak tutup, undur maqala wala tandur maqala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.